Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Telah berkata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu pada pengajian beliau pagi Ahad 10 Syawal 545 Hijriah, yaitu beliau berkata kepada murid-muridnya, kini engkau telah buta, maka carilah orang yang mengajarimu. Ada buta mata, ada buta hati. Kalau urusan buta mata jasmani atau mata zahir, jangankan buta mata kabus saja, kita secepatnya berperiksa ke dokter mata. Karena orang yang menderita penyakit mata sedangkan dia sadar bahwa matanya punya suatu penyakit, tentunya dia tidak ingin memelihara penyakit mata itu dalam jangka berkepanjangan. Apalagi yang buta itu mata hati. Jangankan mata hati sampai buta, seumpama kita menyadari bahwa mata hati kita ini kabur sekalipun, maka jangan dilambat-lambatkan untuk membawa mata hati kita kepada dokter hati supaya sembuh daripada penyakit kaburnya. Apalagi sawat hati itu menderita penyakit kebutaan. Apabila kita sadari bahwa kita ini buta dalam hal peribadahan, maka carilah orang yang akan mengajari kita, membimbing kita dalam hal peribadahan. Kalau kita rasakan hati kita ini buta dalam hal keimanan, maka janganlah kita melambat-lambatkan untuk membawa hati kita yang tentunya dengan jasmani kita kepada dokter yang akan memberikan resep keimanan kepada kita. Kalau kita dapati hati kita ini buta dalam hal mengesahkan Allah, maka carilah orang yang akan mengajari, membimbing kita dalam hal tauhid tersebut. Maka dengan modal orang yang berpenyakit namun tidak ada perasaan takabur pada hatinya, niscaya dia tidak akan pernah merasa berat untuk membawa penyakit kebutaannya kepada orang yang akan mengobatinya. Yang ngalih ini besi penyakit, cuma perasaan ada besi penyakit, rasa sehat saja, atau sadar saja pada seorang besi penyakit, cuma gengsi membawa penyakit itu cagar diobati. Sadar aja pada mata ini kapus, cuma saking terbawa gengsinya biar aja ma'arif mata kabus. Yang penting aku kada datangi orang nang cagar mengobati mataku. Apa nang baca mengobati mata ini putusnya anom bariannya. Bangsa kamanakan kuai umpama deh, bangsa ading sapupu kuai ini atau dianggap kekanakan, maka apabila orang yang berpenyakit itu diliputi perasaan gengsi apalagi takabur, nikmatilah penyakit itu berkepanjangan tanpa ada menemukan obatnya, dan sandanglah penyakit itu berkepanjangan sampai akhir hayat.
sadar aja pada seorang ini ada bisi penyakit. Seumpama sadar aja kita ini jahil dalam hal peribadahan, cuma lantaran hati telah dikuasai oleh sikap iblis, yaitu sombong. Sikap syaitan sombong pula, sifat dajjal sombong pula. Maka orang yang di hatinya dikuasai sifat keji seperti ini, sejahil apapun dia, sebuta apapun mata hatinya, dia tidak perlu tahu. Dia tidak akan membawa hati dan jasmaninya kepada orang yang akan mengajarkan ibadah kepadanya. Oleh karena itu, seberat apapun penyakit yang diderita, asalkan hati jangan takabur, insya Allah ada aja, bahkan banyak aja yang pun mengobati. Sejahil apapun kita, asal kada bersifat takabur, asal kada bersifat sombong, rasa pintar, tatamu hajat tuh orang nang cagar mengobati kejahilan kita, sehingga kejahilan itu sedikit demi sedikit berganti dengan keilmuan. Tapi lamun sudah di dalam hati ada takabur, ego yang sangat tinggi, gengsi yang bukan main, jangankan hati itu buta sama sekali, nang nyata hati itu sudah diisi ilmu jin, bisa kada hakun lagi itu menuntut. Tapi mau orang sudah ada ilmunya, biar di hatinya ada penyakit jua, resep sudah ada lawan inya, obat sudah ada lawan inya, tinggal inya untal obat itu tadi. Yang lebih berat lagi, ya hati dipenuhi dengan kebutaan, yakni kejahilan tentang hukum-hukum Allah, kejahilan tentang mentauhidkan Allah, kejahilan tentang sifat-sifat terpuji pada batinnya. Tapi ngaran hati sudah dikuasai sikap takabur, maka paribasa itu bahalat tawing lawan dokter atau bahalat tawing lawan dokter, ia kuliah juga mengatur cagar batakun atau cagar menerima resep-resep pengobatan. Atau lantaran gengsi tadi, ada kalanya dokter ini dianggap derajatnya itu di bawah padanya, atau kehidupan duniawi dokter itu dianggap rendah padanya, atau umur dokter itu dianggap lebih agung daripadanya. Ini bisa juga menjadi penyebab orang yang jahil terus-terusan berada dalam kejahilan karena gengsi, apalagi takabur. Merasa umur tua pun kadang bisa berdampak kepada sungkannya kita berteman dengan orang yang lebih muda. Merasa umur tua, padahal itu dari umur kita tua, umur si fulan lebih tua daripada si fulan. Tapi karena perasaan itu telah menjadi-jadi dalam hati, aku tua, si bulan anom, si bulan anom, ngaran sudah menjadi-jadi perasaan itu dalam hati, bisa juga gengsi mengawani. Jangankan mengawani, mama lagi aja gengsi, apalagi bacang belajar. Tuh misalnya cuk, nah paman atau kai ini nah hendak bertakun suatu hukum, seumpama paman atau kai ini atau bapak ini hendak minta dengarkan kayak bacaan surah bapak, bila tak salah tak gunakanlah. Orang yang punya jiwa seperti ini, walau inya Tuhan, tapi perasaan Tuhan itu kadang menjadi-jadi dalam hatinya, sehingga takabur itu masih jauh dari inya, gengsi pun jauh daripada inya. Di zaman kita sekarang ini, di saat kita semakin tua, maka di saat kita semakin tua,
Di saat itu pula anak-anak remaja mereka semakin berkembang, terutama mereka-mereka yang saat ini sibuk menuntut ilmu agama. Paribahasa dohok makan uyah itu kadakawa kita budayakan sepanjang masa, karena amun kita mengandalkan dohok makan uyah ternyata sesuai haja, tensi kelewat tinggi. Sama juga dalam hal usia, ketika di saat kita ini beranjak tua, guru saat ini ada anak-anak yang di madrasah, ada para remaja yang sibuk menuntut ilmu di mana-mana. Nah, saat kita sibuk dengan ketuaan kita, di saat itu mereka sibuk mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Maka daripada itu, apabila takabur jauh dari hati, maka perasaan gengsi pun jauh dari hati. Apabila takabur gengsi itu sudah tidak bersemayam dalam hati, paribasa itu kita kadang alih jika hendak mengadakan pengobatan hati kita, perbaikan jasmani kita kadang pacang tak bawa rasa sumpah hendak bertakun atau mendengar nasihat-nasihat bermanfaat. Nah, dari orang yang barangkali lebih agung dari kita, atau sesekali kita bisa kemalakan anak oleh dan sana kandung kita, maka dan sana kandung kita ini tutusnya ading oleh kita bisa ading bisa anak, berarti anak kemanakan kita, anak oleh ading kandung. Inya bangsa dokter tadi ada punya kelebihan memberikan resep pengobatan atas penyakit yang kita derita. Terlebih dia itu dokter dari segi dokter agama, dia mampu memberikan resep kayak apa supaya anggota tubuh kita nih bagus dalam hal peribadahan kepada Allah. Punakan kita, bahkan cucu sekalipun, dia mampu memberikan resep untuk pengobatan hati kita, resep supaya kita bertambah kuat keimanan atau ketauhidan kepada Allah. Larang kadada takabur, larang kadada gengsi lagi. Kada pernah kita itu sungkan bertakun lawan inya. Kini engkau buta, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, maka carilah orang yang dapat membimbingmu. Engkau pun bodoh, ujar Zidin, karena itu carilah orang yang mengajarimu. Jika telah menemukan sosok yang kau cari, spesialis yang kita cari tadi, mungkin itu dari hal syariatnya atau tariqatnya atau kesufiannya, peganglah dia dan terimalah ucapan dan pendapatnya. Wadah itu seperti cangkir ataupun baskom, mangkok. Tatkala kita ingin memenuhinya dengan air, jangan sampai wadah itu tanda dulu berisi banyu. Cangkir kalau inya kosong, maka dia akan bisa diisi dengan air sampai penuh. Ketika menuang air kepada cangkir, air yang di teko dituangkan di cangkir, mungkinkah posisi cangkir itu sederajat dengan teko? Kada mau bidik banyu itu masuk ke dalam cangkir, dan cangkir sejajarkan lawan teko, hanya dituang sedikit masuk, banyak yang tertumpah. Imbah itu cangkir andak di atas pada teko, tekonya pulang ditumpah, barang sedikit kada masuk banyak yang di teko tadi ke dalam cangkir. Nah, ini sebuah perumpamaan orang yang ingin dadanya dipenuhi dengan seperti ilmu, maka hendaklah dia merasa bahwa dia kosong daripada ilmu, lemah, hina, merasa rendah, merasa fakir, supaya limpah karunia Tuhan itu diibaratkan teko yang masuk kepada cangkir,
air di teko yang masuk kepada cangkir supaya bidik dan bisa memenuhi cangkir itu dengan air. Sama halnya ketika kita menerima nasihat dari dokter, penyakit ikan ini resep obatnya, atau langsung dijulungi obatnya, ya kan? Langsung dijulungi obatnya. Kita sulit untuk membantah atau menakuni balik. Di mana yang tahu? Di mana dalilnya di kita? Nah, dan ini kadang terbalik. Dokter yang meresep obat terhadap penyakit jasmani kita gigih-gigih pun aja. Baik sudah guru-guru kita menasihati tentang nasihat agama, kadang kita itu setengah aja inggihnya, setengahnya tanda tanya, meragukan. Bahkan kadang di antara orang-orang tertentu tidak percaya sama sekali. Maka sulit kita untuk menelan obat yang telah diberikan oleh dokter itu. Carilah petunjuk dari pernyataannya dengan baik. Manakala telah sampai, duduklah di sana hingga engkau mendapat pengetahuan tentangnya. Pada saat itu semua orang yang tersesat berlindung kepadamu. Orang yang tersesat itu mereka ingin mencari jalan kepada orang yang tidak tersesat. Orang yang tersesat tentunya dia ingin mendapat arahan kepada orang yang benar, yang tahu di jalan. Engkau juga menjadi pengayom para fakir miskin. Sebagian dari kedermawanan ialah menjaga rahasia Allah dan berhubungan dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Ketika seseorang itu tidak mampu dermawan dalam bidang harta bendanya, maka dia masih banyak yang bisa didermakan kepada orang lain, lebih utama fakir miskin, yaitu dengan akhlak yang baik. Selanjutnya, di mana posisimu di antara orang-orang yang mencari kebenaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau mendengar firman Allah taala, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah"? Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Orang yang menghendaki dunia ada yang dari segi usaha duniawinya, dan tidak sedikit pula orang yang menghendaki dunia dari segi usaha akhiratnya. Maka ini rendah sekali menjual akhirat dengan dunia, melakukan pekerjaan akhirat namun ambisi untuk meraup keuntungan dunia bukan main. Dan di antara manusia ada yang mereka beramal untuk akhirat. Jadi wayah mana lagi kita selama ini ketika berkisah-kisahan, berpapandiran, baik di warung, di Amin dan dimanapun, kita sudah terlalu banyak memperbincangkan, mengeluhkan kekurangan duniawi kita. Pertanyaannya, sudahkah pernah kita memperbincangkan kekurangan akhirat kita? Kalau belum, ayo masing-masing kita renungkan, kita cari kawan agar kita bertukar pendapat. Ketika kita bertukar pendapat itu, kita dapati kita telah banyak mempunyai kekurangan akhirat, sehingga di situ ada solusi supaya kita tidak fakir, tidak miskin lagi dalam urusan akhirat. Di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna wajhah, mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada hendak dunia, ada hendak akhirat, berupa masuk surga,
dan terhindar daripada siksa neraka. Ada juga nang mengerja suruh Allah itu menjauhi larangan Allah, kada berharap kenikmatan dunia, kada berharap juga madunya akhirat, tetapi semata-mata karena mengharap ridho Allah. Jadi kalau kita buka menatib Syekh Abdul Qadir itu, di antara keistimewaan beliau lalat ataupun nyamuk itu kada mau hinggap di pakaian sidin, mewaris datuk sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu lalat ataupun nyamuk jangankan hinggap di tubuh beliau, di pakaian beliau pun kada mau hinggap. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah ditanya oleh orang, mengapa bisa demikian terjadi kepada sampean? Jadi ujar sidin, aku mengerja suruh Allah, aku menggawi taat, aku beribadah, kada berharap manisnya dunia. Lupang beribadah hendak supaya manusia tunduk patuh lawan seorang. Lupang beribadah mengamalkan suatu amalan, mewiridkan suatu wirid supaya hati orang itu ringan berberi seorang. Lukupang bayar seorang itu berwirid, sakira orang itu berhimat berikit lawan seorang agar mati menyanjung seorang. Ada itu dunia saja. Kalau panggilan Syekh Abdul Qadir beribadah hendak berharap surga, terhindar dari neraka, ada semata-mata ridho Allah yang menciptakan dunia, ridho Allah yang menciptakan akhirat, ridho Allah sang pemilik surga dan neraka, ridho Allah yang diharapkan oleh beliau dari setiap ibadah yang beliau kerjakan. Artinya orang yang diberikan Tuhan keistimewaan atau derajat khusus di sisinya, di antara sekian banyak jalan, di antara sekian banyak penyebabnya, di antaranya ketika dia beribadah, dia tidak ada yang diniatkan, tidak ada yang ditujukan, tidak ada yang diharap kecuali semata-mata Allah. Berharap dunia kada, berharap akhirat kada, berharap ampunnya dunia dan ampunnya akhirat. Apabila Allah senang, kami akan mencintaimu. Spirit dari seluruh kekuatan selain Allah akan datang menolongmu dan membawamu menuju pintu kedekatan dengannya. Maksudnya kekuatan cuma milik Allah, namun setiap makhluk ciptaan Allah yang Allah titipkan kekuatan itu mereka didekatkan kepada hamba pilihan Allah tadi. Umpama kita ini punya ilmu terbatas, punya ibadah terbatas, tak ada orang yang ilmu banyak pada kita, ibadah takwa pada kita, ditahu akan Tuhan lawan kita, dipatuhakan rakat lawan kita, sehingga dari situ terhadap kekurangan ilmu kita akan tertolong karena kita ada punya orang dekat yang ilmunya lebih banyak daripada kita, dan dari situ ibadah kita tertolong dengan sebab orang-orang yang Allah buat dekat akrab kepada kita. Di tengah-tengah kekurangan ibadah kita, karena kita ada punya orang yang dekat, semisal sahabat qarib, kita sangat cinta kepadanya, dia pun sangat cinta kepada kita. Dari situ kita akan mendapat kekuatan ibadah dengan sebab orang yang Tuhan utus, istilahnya orang yang Tuhan akrabkan dengan kita. Allah berfirman, hunalikan walayatu lillahil haqq huwa khairun zawaba wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Jika semua itu berlangsung pada dirimu dengan baik, dunia dan akhirat akan mendatangimu untuk berkhidmat tanpa mengeluh kelelahan. Taat ia, berharap ridho Allah ia, istiqomah ia juga, tanpa ada takabur dalam ibadah ia juga, tanpa ada ria atau pamer ia juga,
tanpa ada unsur menggilai kehormatan, menggilai pangkat jabatan, menggilai dunia dan seisinya, menggilai harta benda, kada jua di hatinya, maka lama kelamaan Allah akan mudahkan datangnya dunia dan datangnya akhirat kepada orang yang dimaksud ini. Dunia datang, akhirat datang, lupa nggak ya banyak. Ya kadang orang itu kadang ngalih-ngalih taulih ilmu, cuma dasarnya menuntut ilmu juga. Kan jauh-jauh hulu sekolah tuhuk yo baarit mata anak guring manderas juga diamalkannya pulang ikhlas istiqomah ia juga kada setahun 2 tahun puluhan tahun. Nah terkadang akhirat diserahkan Allah juga tahunnya. Ada barangkali seseorang yang punya kitab-kitab tentang keislaman yang si orang ini kada basic, ada orang lain basic. Tangringan orang nih, aku mengijazahkan ini, aku menerima ijazahnya daripada Syekh si Anu daripada Syekh si Anu. Akhirat berserah dua, maksud akhirat berserah, dunia pun berserah dua. Maksud dunia berserah di sini bukan berarti kekayaan dunia harta benda diborong berataan, kada. Bukan berarti itu. Dunia berserah, namun ketika nikmat duniawi itu datang kepadanya, dia tidak menganggap nikmat itu segala-galanya. Dia tidak menganggap nikmat itu kekal abadi. Di samping dia terima dan dia gunakan di jalan taat, namun dari situ dia anggap dunia yang datang ini hanya semata ujian dari Allah kepadaku. Nang cagar aku tak hijab kah lawan Tuhan atau tambah parah kah aku lawan Tuhan. Jadi ngarannya orang soleh itu, kita ini kan melihat ada tuan guru, ada orang soleh. Menyamannya Jalsidin datang seitung ada sawah sidin bapak dan meminta ada yang memberi duit misalnya toh. Misalnya, nah habis itu pulang tanpa sidin meminta betagih, tapi betagih pakaian tak ada hajar orang datang ma'atari. Pada sidin kada meminta, ujar kita halah enggak itu. Ujar kita untung banal. Tapi bagi diri-diri yang bersangkutan, mereka pun masih di dalam tahap berjalan menuju Allah, dan mereka pun diantaranya ada yang masih waspada dengan ujian berupa datangnya dunia kepada mereka, dan ada pula di antara mereka yang terjerumus dalam kenikmatan dunia dengan sebab kada tahan ujian di sasah dunia. Kita nih anu taruh saya untungnya aja. Hebatnya apa amalannya, ujar orang-orang yang bersangkutan. Di antara kami ada yang selamat, di antara kami ada juga yang tergelincir. Jadi di sasah dunia pun itu masih belum akhir perjalanan seorang hamba kepada Allah. Di sasah dunia pun, dunia datang masalah pun, ini bukan akhir perjalanan orang-orang soleh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih ujian dari sekian banyak ujian yang didatangkan Allah. Kalau ujian itu berupa pesakitan, sesulit-sulitnya bersabar, masih banyak orang yang lulus menjalaninya. Tapi kalau ujian yang datang itu berupa ujian kenikmatan, tidak sedikit orang-orang yang tergelincir lantaran lupa bersyukur kepada Allah, sehingga bertambah kurang ketaatan yang dilakukan terhadap Allah hanya sebab dunia datangan lawatinya. Yang nanya benaki ustad ujar nang umat dunia datangan menyasah. Mbah tu pulang ujar nang kawitan anu ia sugih dunia, ia sugih akhirat. Di mana-mana bang seorang tahu, seorang jabah. Dilihat seorang nyaman, tapi orang yang menjalani. Nah kita bisa bayangkan kalau kita berada pada posisi itu, bisa terdahulu kita tergelincir pada orang-orang yang diuji Tuhan dengan datangnya kenikmatan dunia.
Kita kan usah ngalih tuh kada tapi berduit dah, dapat berduit 1 juta. 1 juta itu belum lagi diucapkan alhamdulillah, belum lagi paribasa itu diucapkan alhamdulillah, pikirannya sudah mengayabang bersama kamari dah, belum lagi diucapkan alhamdulillah. Ketuklah pintu Allah dan tetaplah di pintunya. Jika engkau menetap di situ akan terbesit ide dalam dirimu yang dapat mengetahui pikiran, hawa nafsu, hati, iblis dan malaikat. Maksudnya ketika mendatang suatu perkara, Allah akan memberikan pengetahuan di dalam nurani hambanya ini. Oh, ini dari malaikat bisiknya, ini dari nafsu, ini dari hati, dan ini bisik daripada syaitan. Inilah pikiran yang benar dan ini yang buruk, ini yang baik, ini yang kada. Nah, di situ dikurniakan Allah ide atau ilmu di dalam nurani si hamba. Engkau pun dapat mengenal mereka satu persatu dengan tanda-tanda yang kau ketahui. Bila engkau telah sampai pada posisi spiritual ini, engkau telah didatangi oleh ide-ide dari Allah yang mendidik, Allah yang menetapkan, Allah yang menegakkan, Allah yang mendudukkan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, Allah yang memerintah, dan Allah yang melarangmu. Mudah-mudahan yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, baik manfaat secara zahir ataupun batin, juga bermanfaat kepada ahli keluarga kita.